Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali dari pembahasan kita mengkaji kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullah ta'ala. Baik, dan kita berada pada dalil yang kelima, yang terakhir dari pembahasan bab yang ketiga ini seputar tafsir al-Islam. Ya, sudah kita baca dari awal riwayat dari hadis yang beliau bawakan di sini, walaupun ada kelemahan padanya, karena padanya ada rawi yang mubham, rawi yang tidak disebut namanya di sini ya. Dikatakan di situ an rajulin min ahli Syam, ya, dari lelaki dari penduduk Syam. Kemudian juga bapaknya tidak ditahu namanya siapa. Jadi sanad ini adalah sanad yang lemah, tapi makna hadis yang diterangkan di sini itu sahih ya, diterangkan dalam hadis-hadis yang lain yang sudah diterangkan dari riwayat ini. Di sini penulis rahimahullah taala tidak memberi keterangan ya dari riwayat siapa. Beda kalau hadis sebelumnya beliau kasih keterangan situ rawahu Ahmad misalnya kan. Kalau di sini tidak. Ya, dan hadis ini diriwayatkan oleh sejumlah para ulama seperti Muhammad bin Nasr Al-Marwazi dalam Ta'zim Qadrus Shalah. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala dalam Syu'abul Iman. Kemudian juga diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid. Nah, Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala dalam At-Tamhid. Baik. Dan sanadnya tadi sudah diterangkan ya, di talim sebelumnya juga sudah diterangkan padanya ada kelemahan. Ya, tapi makna hadis itu sahih ya, diterangkan dalam hadis yang lain. Ya, seperti lafaz di situ ketika Nabi ditanya tentang Islam, Nabi jawabkan antus lima qalbaka lillah. Ya, ini kan sudah berlalu ya di hadis sebelumnya, di hadis Muawiyah bin Haidah. Hadisnya sahih. Nah, kemudian lafaz setelahnya dikatakan wa yaslamal muslimuna min lisanika wa yadik, dan kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tanganmu. Ya, ini kan sudah dibahas juga di hadis Abu Hurairah ya, di hadis yang atau dalil yang ketiga dari riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Nah, walaupun dia ada dalam as-sahih juga ya, dalam riwayat Al-Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin As. Dan kemudian yang kedua, jadi itu tafsir Islam sudah diterangkan di sini ya. Jadi dari sini kita sudah ada kesimpulan bahwasanya Islam itu di antara tafsirnya maknanya adalah dia menggabungkan antara hak Allah dan hak manusia. Gitu ya. Antus lima qalbaka lillah. Ini kan ada hak Allah di situ. Kewajiban bagi hamba untuk mentauhidkan Allah. Nah, kemudian lafaz setelahnya di situ ya, wa yaslamal muslimuna min lisanika wa yadik, dan kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tanganmu. Ini ada hak manusia yang lain. Hak kaum muslimin. Kewajiban bagi seorang muslim untuk menjaga ya, lisan dan tangannya dari mengganggu
kaum muslimin yang lainnya. Dipahami ya? Baik. Ini sudah diterangkan ya. Kemudian ketika Nabi ditanya lagi yang berikutnya, yang kedua di sini, fa ayyul islami afdal? Islam apa yang paling utama? Maka Nabi jawab situ dengan keimanan. Qala al-iman. Beliau bersabda al-iman. Ini Islam yang paling utama. Yang sudah kita bahas ya. Definisi iman. Baik. Kemudian Nabi ditanya lagi, wa mal iman? Apa itu iman? Nah, beliau menjawab, antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut. Ya, engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan kebangkitan setelah kematian. Ya, ini sudah kita terangkan ya. Di sini iman ditafsirkan dengan apa? Dengan rukun-rukun iman. Ini definisi iman ya, atau makna keimanan. Ya. Dan di sini diperhatikan ya. Ini ada kaidah di kalangan ulama. Kalau ada dua lafaz Islam dan iman tergabung dalam satu hadis atau satu ayat misalnya, satu dalil, maka Islam maknanya lain, iman juga maknanya apa? Lain. Ya. Lihat seperti contoh di hadis Jibril itu ya, yang kisah Jibril bertanya sama Nabi ya, apa itu Islam? Maka Nabi jawab rukun-rukun apa? Islam yang 5. Ya, ketika Nabi ditanya apa itu iman, Nabi jawab rukun iman yang 6. Itu di hadis Jibril ya, yang sudah kita singgung. Ya, di hadis yang kedua. Apa di dalil yang kedua ya? Dalil yang kedua dari bab ini. Walaupun itu hanya potongan hadisnya saja. Ya, tapi dia sudah dibahas juga di Rasulullah Sallallahu, walaupun secara ringkas. Nah, jadi itu kaidah ya. Kalau ada lafaz Islam dan iman bergabung di satu hadis atau satu ayat, maka Islam maknanya lain, iman juga maknanya apa? Lain. Dipahami ya? Contoh misalnya ayat di surah Al-Hujurat ya. Dikatakan di situ qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ya. Kata Allah, qalatil a'rabu, orang-orang Arab Badui ketika itu bertanya atau berkata ya, amanna, kami telah beriman. Ini perkataan orang Arab Badui, orang Arab gunung ya, kalau bahasa kita ya. Maka dibantah oleh Allah, qul lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna. Ya, tapi baru apa? Berislam. Jadi dibedakan situ antara iman dan apa? Islam. Itu kalau tergabung dalam satu ayat, satu hadis, makna Islam lain, makna iman apa? Lain. Islam kembali kepada rukun-rukun Islam yang zahir itu ya. Adapun iman kembali kepada rukun-rukun iman yang batin. Ya, dari iman kepada Allah dan seterusnya ya, sampai akhir. Baik. Tapi kalau misalnya dua kata ini terpisah, hanya disebut misalnya Islam di satu ayat, ya Islam di satu hadis misalnya, iman di ayat yang lain, iman di hadis yang lain, maka Islam maknanya bermakna iman dan iman juga bermakna apa? Islam. Ya. Jadi kalau terpisah, maka maknanya sama. Maknanya apa? Sama. Islam itu iman, iman itu apa? Islam. Ya, itu kalau terpisah ya. Satu ayat misalnya, di situ hanya ada lafaz iman saja, maka itu maknanya iman. Apa makna iman di situ juga mencakup makna apa? Islam. Ya, satu ayat misalnya, itu hanya Islam saja, maka dia mencakup makna iman. Kayak di sini, ketika Nabi ditanya apa itu Islam atau Islam apa yang paling utama, maka Nabi terangkan apa? Al-iman. Itu keimanan kepada Allah, pada para malaikat, ya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan kebangkitan setelah kematian. Jelas itu ya. Baik. Ini dari kaidah ya, dipegang di sini ya. Seputar masalah pembahasan istilah iman dan Islam ini. Baik. Ya. Jadi kalau terpisah, saya ulang tadi ya,
Itu Islam bermakna amalan-amalan yang zahir. Ya, syahadat, salat, puasa, zakat, haji kan? Ya. Tapi ada amalan batin yang membenarkan apa? Zahirnya tadi itu. Ya, itu mana Islam kalau dia terpisah. Kalau iman itu mencakup amalan yang batin. Ya, iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kebangkitan, takdir yang baik dan yang buruk. Tapi ingat ada amalan yang zahir yang membenarkan apa? Amalan batinnya. Ya. Contohnya misalnya ada orang bilang beriman pada Allah, tapi dia tidak pernah sholat. Ya. Apakah dia muslim? Tidak pernah ucapan syahadat, tapi dia berkata iman kepada Allah. Benar tidak imannya ini? Iya, tidak benar ya. Karena dia kan masih kafir situ. Dia tidak sholat, dia tidak syahadat juga. Paham ya? Ya, dia harus sujud kepada Allah. Ya, lakukan sholat, bersyahadat sebelumnya kan? Baru dia dikatakan apa? Seorang muslim. Jelas ya? Atau sebaliknya misalnya dia sholat, dia sudah bersyahadat. Ya, dia sholat, dia puasa, dia zakat, bahkan sudah berhaji. Tapi dia tidak beriman kepada Allah, misalnya kan? Apakah dia muslim? Ya, bukan muslim. Karena dia di situ tidak beriman kepada Allah misalnya kan? Itu sama ya, seperti itu. Jadi antara Islam iman ini saling berkaitan ya, saling masuk satu dengan yang lain. Harus ada dalam diri seorang apa? Muslim. Itulah yang dikatakan keislaman. Jangan dipisah ya, jangan dipisah antara Islam dan iman. Iman itu bagian dari Islam, bagian dari Islam. Kan sudah diterangkan di talim sebelumnya. Tingkatan agama itu kan ada 3. Yang sudah kita bahas ya di Al-Salat Thalatha. Ada Islam, ada iman, ada apa? Ihsan. Yang paling banyak itu kaum muslimin berada di tingkatan apa? Islam. Naik di atasnya itu lebih sedikit jumlahnya, yaitu apa? Iman. Kayak tadi ya, contoh Arab Badui tadi itu kan, dia berkata saya beriman, padahal dibantah oleh Allah. Belum, tapi baru apa? Berislam. Paham ya? Nah, berarti dia belum sampai ke derajat iman begitu, belum masuk iman dalam hatinya. Ya. Nah, lebih tinggi lagi setelah iman ada apa? Ihsan. Ini lebih sedikit lagi di situ. Kaum muslimin yang sampai ke derajat apa? Ihsan. Itu sudah kita bahas di Usul Tsalatsa ya. Dan juga di Talqin Usul Al-Aqidah, nanti dilihat pembahasannya seperti itu. Baik. Ya. Jadi dari simpulan kita, pembahasan dari tafsir Islam di sini ditafsirkan dengan apa? Dengan iman. Ya. Tapi kita bahas sedikit dari iman kepada Allah. Walaupun ini sudah kita bahas juga di Al-Usul Tsalatsa ya. Kandungan iman kepada Allah itu kan ada 4. Ada 4. Yang pertama, dia imani akan wujudnya Allah. Ya. Allah itu ada, jelas ya. Yang kedua, dia imani akan rububiyahnya Allah. Allah yang Maha Mencipta, menguasai, mengatur, yang seterusnya kan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Yang sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga, dia imani akan uluhiyahnya Allah. Allah itu yang disembah semata. Itu kan, tidak ada syarikat baginya. Ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir dari iman kepada Allah, dia imani bahwasanya Allah itu punya nama-nama dan sifat-sifat. Ya, yang sangat indah. Ya, yang sampai pada puncak keindahan, puncak kemuliaan. Itu iman kepada Allah ya, ada 4. Soalan tadi, dia beriman kepada wujudnya Allah. Ya, adanya Allah. Yang kedua, dia beriman kepada rububiyahnya Allah, pada perbuatan-perbuatan Allah ya. Yang ketiga, dia imani akan uluhiyahnya Allah, akan keesaan Allah. Ya. Yang keempat, dia imani akan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu sudah dibahas di Al-Usul Tsalatsa ya, nanti dilihat kembali pembahasannya. Kemudian yang kedua, beriman kepada para malaikat. Ya. Ini juga terkandung padanya 4 perkara. Yang pertama, mengimani akan adanya para malaikat, wujudnya malaikat tersebut.
Yang kedua, mengimani akan sifat-sifat malaikat itu. Ya. Sifat-sifat apa? Malaikat. Ini sudah kita terangkan juga ya di Talqin Ushul Al-Aqidah dan di Ushul Ats-Tsalatsah juga. Ada sifat ma'nawinya, ada sifat hissi. Kalau sifat ma'nawi kan malaikat itu mulia. Ya, sangat baik. Senantiasa taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat, gitu kan? Tapi ada sifat hissinya yang terlihat. Misalnya dia punya sayap, ya, bentuknya besar. Itu para malaikat ya. Nah, dan dia bisa menjelma menjadi manusia. Ya, menjadi apa? Manusia. Itu diantara sifat-sifat his yang terlihat dari para malaikat. Kemudian dari iman kepada para malaikat itu mengimani akan nama-nama malaikat tersebut. Ya, jadi yang ditahu namanya kita imani. Seperti malaikat apa? Yang ditahu namanya malaikat Jibril. Ayo, siapa lagi? Yang ditahu namanya malaikat apa? Malaikat Munkar dan Nakir. Ya. Apa lagi? Malaikat Malaikat maut bukan nama dia. Dia dikatakan Malakul Maut, gitu ya. Yang ditahu namanya dulu. Siapa lagi? Malaikat Mikail, ya. Malaikat Israfil, gitu kan? Itu yang ditahu namanya. Malaikat Malik, ya. Ya, yang ditahu namanya kita imani secara rinci ya. Yang tidak ditahu namanya maka kita imani secara apa? Global. Mereka punya nama-nama. Ya, hanyalah Allah SWT yang mengetahuinya. Itu iman pada para malaikat ya. Kita imani akan nama-nama mereka. Yang ditahu kita imani secara rinci, adapun yang tidak ditahu kita imani secara apa? Global. Kemudian yang keempat, dari iman kepada para malaikat kita imani akan tugas-tugas para malaikat. Tugas-tugas mereka ya. Jadi mereka ini punya tugas-tugas yang Allah tugaskan. Bermacam-macam ya tugasnya. Ada yang tugasnya membawa wahyu. Itu malaikat siapa? Jibril kan? Ada yang tugasnya mencabut nyawa. Itu malaikat maut, Malakul Maut dikatakannya. Ada disebut namanya tapi ada kelemahan di situ ya. Disebut namanya Israfil. Ya. Ada yang tugasnya menjaga neraka. Malaikat apa? Malik misalnya kan? Ya. Adapun penjaga sorga itu ada kelemahan ya. Ya, namanya tapi ada penjaga sorga ya malaikat. Diterangkan dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Ya. Ada yang tugasnya bertanya kepada manusia di alam kubur. Itu malaikat apa? Munkar dan Nakir. Ada yang tugasnya mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan. Itulah malaikat apa? Mikail. Ada yang tugasnya meniup trompet pada hari kiamat nanti, yaitu malaikat Israfil. Gitu ya. Ada tugas-tugas. Ya. Ada malaikat yang turun di majelis-majelis ilmu seperti sekarang ini ya. Kita tidak melihat, tapi mereka melihat kita. Nah, menaungi orang-orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala di masjid, di majelis-majelis ilmu. Iya. Itu ada ditugaskan oleh Allah. Nah, banyak ya kalau mau dirinci tugas-tugas para malaikat. Kita imani seluruhnya. Yang ditahu, adapun yang tidak ditahu tugasnya maka kita imani secara global. Mereka semua punya apa? Punya tugas. Ya, punya tugas yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini sudah 4 ya. Dari iman kepada para malaikat. Soalan tadi yang pertama, kita imani akan apanya tadi? Wujudnya malaikat, adanya malaikat. Yang kedua, sifat-sifatnya, ada ma'nawi, ada hissi. Yang ketiga, mengimani akan nama-nama yang ditahu. Yang tidak ditahu kita imani secara apa? Global. Imani dengan rinci tadi ya, kalau yang ditahu namanya. Yang tidak ditahu maka kita imani secara apa? Global. Yang keempat, kita imani akan tugas-tugas para malaikat itu. Ya, banyak ya tugas-tugas mereka. Itu sudah dibahas ya di
buku-buku akidah, tauhid. Terus kemudian yang ketiga di sini dikatakan oleh penulis atau dikatakan oleh Nabi SAW, antum minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya, itu kitab-kitab Allah. Ini juga terkandung padanya empat perkara. Yang pertama kita imani bahwasanya kitab-kitab itu turun ya dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan hak, penuh dengan kebenaran. Ya. Tidak ada keraguan padanya. Ini pertama ya, kita imani kitab-kitab itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan hak, tidak ada keraguan. Kemudian yang kedua kita imani akan atau kita beriman akan kita saya ganti bahasanya, kita membenarkan ya dari kabar-kabar yang dikabarkan dalam kitab-kitab tersebut. Dipahami ya? Ya, seperti Al-Qur'an ya, dimaklum ya. Kita benarkan seluruhnya, tidak boleh ada keraguan padanya. Nah, baik. Dan juga kitab-kitab terdahulu yang lainnya, dari kitab Injil, Taurat, sepanjang memang dia dibenarkan oleh apa? Oleh Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an ini kan sebagai hakim dia, ya, penentu. Nah, kitab-kitab terdahulu. Kemudian yang ketiga jadi yang kedua ya, kita benarkan apa yang sahih dari kabar-kabarnya dari kitab-kitab terdahulu dan juga Al-Qur'anul Karim. Ya. Kemudian yang ketiga dari iman kepada kitab Allah, yaitu kita mengimani akan nama-namanya. Yang ditahu namanya kita imani secara terperinci, adapun yang tidak ditahu maka kita imani secara global. Apa yang ditahu namanya dari kitab Allah? Yang pertama apa? Kitab suci kita kan Al-Qur'an. Apalagi Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Ya. Yang ketiga kitab Taurat misalnya kan diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat Zabur kepada Nabi Daud. Ada lagi yang kelima. Apa lagi? Ya, suhuf itu kan, suhuf Ibrahim wa Musa. Dia lembaran-lembaran ya, suhuf. Bukan kitab ya. Ya, kalau kitab itu kan tebal. Kalau ini hanya lembaran-lembaran saja dalam terhitung. Ya, itu dalam ayat diterangkan ya di surah Al-Alaq. Ada suhuf Ibrahim. Ada juga suhuf Musa. Jadi Musa itu ada Tauratnya, ada juga apa? Suhufnya. Ada yang mengatakan dia bagian dari Taurat, dan ada juga yang mengatakan suhuf Musa itu bukan bagian dari apa? Taurat. Itu dua pendapat ya di kalangan ulama. Yang jelas Musa punya apa? Punya lembaran-lembaran juga. Ya. Itu yang ditahu namanya ya. Yang tidak ditahu namanya kita imani secara apa? Global. Kitab-kitab Allah itu banyak. Ya, bukan hanya terbatas pada Al-Qur'an, Injil, Taurat, Zabur, Suhuf Ibrahim, Musa, enggak ya. Ada lagi yang lain yang tidak diketahui ya. Ya. Karena para nabi dan rasul itu ada yang dikisahkan, ada yang tidak dikisahkan pada kita ya. Baik. Itu yang ketiga ya. Kita imani akan nama-nama yang ditahu secara rinci, kita imani secara terperinci ya. Yang tidak ditahu kita imani secara apa? Global. Ya. Kemudian yang keempat dari iman kepada kitab-kitab Allah, ya, beramal. Kita beramal akan kandungan dan hukum-hukum yang ada pada kitab tersebut. Ya, di sini terkhusus Al-Qur'anul Karim ya. Terkhusus apa? Al-Qur'an. Itu yang kita amalkan ya. Adapun kitab terdahulu seperti Injil, Taurat, Zabur, itu tidak kita amalkan ya. Ya, karena Al-Qur'an itu sudah menghakimi semuanya. Kalau ada kebaikan di Taurat, Injil, Zabur, itu sudah dituliskan dalam apa? Dalam Al-Quran juga yang wajib kita amalkan, atau yang disyaratkan kita apa? Amalkan. Tidak perlu kita melihat lagi kepada kitab terdahulu. Ya, Injil, Taurat, Zabur itu sudah
Cukup kepada kita apa? Al-Qur'anul Karim. Nanti akan datang bab khususnya masalah itu. Baik. Jadi ini 4, iman kepada apa? Kitab-kitab Allah. Mengimani kitab tersebut turun dari sisi Allah secara hak, tidak ada keraguan. Yang kedua, kita imani, kita benarkan apa? Kabar-kabarnya. Dan khusus Al-Qur'anul Karim ya, karena dia adalah penentu. Yang ketiga, kita apa tadi? Mengimani akan nama-namanya yang ditahu, yang tidak ditahu kita imani secara global. Yang keempat, beramal akan kandungan kitab tersebut. Terkhusus ini adalah Al-Qur'anul Karim. Baik. Adapun kitab terdahulu sepanjang dia tidak dihapus, maka diamalkan. Itu pun harus melalui apa? Jalur Al-Qur'anul Karim yang menjelaskannya begitu ya. Baik. Itu sudah ya, sudah 3 rukun iman. Yang keempat sekarang rukun iman kepada para rasul. Ya. Ini juga ada 4 perkara di sini ya. Yang pertama, kita imani kerasulan mereka itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tidak boleh kita ingkari satu rasul. Karena kafir kepada satu rasul itu hukumnya mengkafiri seluruh rasul yang lain. Ya. Jadi kita imani seluruh para rasul itu ya, risalahnya, ajarannya datang dari apa? Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, seluruhnya itu ajarannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua dari iman pada para rasul, kita benarkan kabar-kabar yang datang dari para rasul tersebut. Ya. Seluruhnya ya, tidak boleh diingkari. Ya. Sepanjang itu sahih, maka kita apa? Benarkan kabarnya. Baik. Kemudian yang ketiga dari iman kepada para rasul, kita imani akan nama-nama rasul-rasul tersebut. Yang ditahu namanya kita imani secara terperinci, yang tidak ditahu kita imani secara apa? Global. Ya, banyak sekali ya. Yang ditahu kan kalau diterangkan di pelajaran itu kan ada 25 orang nabi dan rasul ya. Dari Nabi Adam, Nabi Nuh, ya banyak sekali ya. Ulul azmi saja kan ada 5 ya, ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Itu ulul azmi. Ya. Pembesar-pembesar para rasul. Dan yang paling utamanya dari ulul azmi adalah Nabi kita. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak nabi dan rasul yang lain. Ya, Nabi Adam yang merupakan ayah manusia seluruhnya. Nabi Ibrahim dia merupakan ayah para nabi dan rasul. Ya. Dari situlah bercabang nabi dan rasul yang lain. Karena Nabi Ibrahim itu kan punya 2 istri. Satu dari Mekah, yaitu siapa? Hajar yang tinggal di Mekah ya. Satu dari mana? Yang tinggal di mana? Di Syam, di Palestina. Ya. Dari Hajar ini kan lahir dari situ Nabi siapa? Nabi Ismail. Terus sampai, tapi di sini tidak ada lagi nabi dan rasul ya. Sampai berujung kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Sarah di Palestina di situ itu lahir nabi siapa? Nabi Ishak. Ya, Nabi Ishak ini banyak nabi dan rasul di bawah semuanya. Ya, Nabi Ishak punya anak yaitu Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak lagi yaitu Nabi Yusuf. Ya, dari situ bercabang lagi yang lain. Ya, lahirlah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun, saudara Nabi Musa ya. Ya, terus banyak sampai Nabi Isa alaihissalam. Ujungnya itu Bani Israel. Dipahami ya? Baik. Itu secara ringkas ya yang ditahu namanya. Yang tidak ditahu maka kita imani secara apa? Global. Baik, kemudian yang keempat dari iman kepada para rasul. Ya, berapa sekarang? Ya, keempat ya. Ya. Yang keempat dari iman kepada para rasul yaitu kita beramal dengan syariat. Ya, rasul yang diutus kepada kita saja. Siapa yang diutus kepada kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita beramal dengan syariat Nabi Isa ya.
Ya, walaupun kita akui tadi ajarannya dari Allah, tapi khusus masalah beramal, itu tidak boleh kita amalkan ya ajaran para nabi dan rasul sebelumnya. Kalau memang padanya ada kebaikan untuk kita, ya pasti sudah diterangkan oleh Nabi SAW. Jelas ya, sudah diterangkan oleh Nabi dalam Al-Quran dan Hadis. Dipahami ya? Baik. Ini 4 iman kepada para rasul. Seorang tadi ya, yang pertama mengimani akan kerasulan mereka adalah benar dari sisi Allah. Yang kedua, membenarkan kabar, ya, kabar yang ada, yang sahih dari mereka ya. Yang ketiga, ya, mengimani akan nama-nama mereka yang ditahu, yang tidak ditahu maka kita imani secara global. Yang keempat, beramal dengan syariat Rasul yang diutus kepada kita. Baik. Kemudian yang terakhir sini dari rukun iman, ini hanya 5 ya sebut sini ya. Kita ikuti di hadis. Kata Nabi, wal ba'tsi ba'dal maut. Beriman kepada kebangkitan setelah kematian. Ya, beriman kepada kebangkitan secara kematian ini juga ada 4 perkara di situ ya yang harus diketahui. Yang pertama, dari iman kepada hari kebangkitan itu dimulai dari alam kubur. Ya. Dari alam kubur, dari kematian. Ya, itulah gerbang menuju kepada negeri akhirat. Ya. Karena kata Nabi, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur itu adalah awal persinggahan ke negeri akhirat. Itu awalnya di situ kita beriman kepada hari kebangkitan dari alam kubur. Ada nikmat, ada siksaan di situ. Panjang pembahasannya ya. Kemudian yang kedua, dari iman kepada alam kubur atau iman kepada negeri akhirat, kepada hari kiamat. Ya, diterangkan di sini di hadis, yaitu al-ba'tsi ba'dal maut. Itu mengimani akan kebangkitan ya, dari kuburnya. Jadi manusia itu kan awalnya meninggal semuanya, mati. Kemudian di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah. Ya. Dibangkitkan ini banyak lagi di situ pembahasannya. Bagaimana cara mereka dibangkitkan, keadaan mereka itu dibahas di buku-buku akidah nanti. Baik. Kemudian yang ketiga, dari iman kepada hari kiamat atau hari kebangkitan, itu mengimani akan adanya perhitungan amalan pada hari kiamat. Ya, adanya timbangan, gitu kan? Dari situlah manusia akan terbagi. Ya, ada yang masuk ke surga, ada yang masuk ke neraka. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Ini juga panjang pembahasannya ya, masalah timbangan atau perhitungan amalan itu. Baik. Kemudian yang keempat, yang terakhir dari iman kepada hari kebangkitan, yaitu beriman akan adanya surga dan neraka. Ini kita harus imani ya. Ya, surga dan neraka itu sudah dicipta oleh Allah. Sudah ada hari ini ya. Nah, baik. Akhirnya dari 4 iman kita kepada hari kebangkitan. Sekarang tadi yang pertama, mengimani akan alam kubur, kehidupan, nikmat dan azab yang ada padanya. Yang kedua, mengimani akan kebangkitan manusia dari alam kuburnya, dari kuburnya begitu ya, menuju kepada padang mahsyar. Yang ketiga, mengimani akan perhitungan amalan. Ya, ditimbang dari situ amalannya dan seterusnya. Kemudian yang keempat, mengimani akan surga dan neraka. Surga dan neraka. Ini bagian dari keislaman ya. Ya, yang harus diimani. Itulah Islam namanya. Itulah bagian dari agama kita. Yang Nabi kan ditanya ketika itu oleh Jibril, apa itu iman? Maka Nabi terangkan 6 rukun iman itu. Di akhir hadis Nabi terangkan, itulah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari perkara agama kalian. Ya, itulah bagian dari keislaman. Itulah bagian dari keislaman. Jadi kalau dia salat, puasa atau bersyahadat, sudah sebelumnya bersyahadat ya, salat, puasa, zakat, ya, berhaji, tapi kalau dia tidak beriman, nah ini bukan muslim. Ini bukan apa? Muslim. Sama dengan orang munafik. Orang munafik itu kan mereka syahadat juga, salat juga, puasa juga, zakat juga, haji juga. Bahkan mereka berjihad di jalan Allah. Ya, ikut sama kaum muslimin. Gitu ya.
Tapi mereka tidak punya keimanan. Ya, mereka tidak punya apa? Keimanan. Bahkan menyimpan kebencian begitu kan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sudah selesai dalil yang kelima dari akhir pembahasan kita. Mengkaji dari bab yang ketiga ini dari tafsir al-Islam. Insyaallah berikutnya kita akan masuk bab yang baru. Ya. Rekamannya nanti ada di YouTube ya. Nanti tinggal dilihat saja, mungkin dia akan ditampilkan secara bertahap insyaallah taala. Saya kira sudah masuk waktu ya. Kita akhiri majelisnya. Ada yang ditanyakan dari pelajaran? Sudah ya, kita akhiri majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.